siang para sedulur YouTube saya. Ketemu lagi dengan saya Agung. Ini barusan pulang dari Pasar Njodok ya teman-teman. Ini saya pengen jalan ke salah satu peninggalan budaya ya. Asal usul kota inilah, kota daerah tempat saya tinggal. Tempat saya tinggal tuh kan daerah dekat Mangiran gitu ya. Mangiran tuh asal usulnya katanya dulu warganya itu ini ya, ada sebelum zaman Panembahan pas Senopati itu datang ke Mataram ya. Nah, asal usulnya itu kabarnya daerah Mangiran, daerah tempat saya lahir ini itu udah ada dulu sebelum berdirinya Kerajaan Mataram ya. Pendirinya adalah Ki Ageng Mangir ya, atau Raden Wonoboyo. Nih daerahnya. Ini kita mau ke sana. Jadi kabarnya Raden Wonoboyo itu menurut sejarah adalah keturunan dari Raja Brawijaya V ya. Ketika pecahnya Majapahit runtuh, itu salah satunya putra dari Raja Majapahit itu, Raja Brawijaya itu, yaitu namanya Lembu Amisani, itu merantau ya, mengembara hingga sampailah ke daerah sini daerah di bantaran sungai Progo ya. Terus dia bergerak ke arah timur, ini daerah Sendang Sari ya, ininya mendirikan pedukuhan. Kalau Raden Amisaninya itu pertama di daerah Gunung Kidul ya, sorry salah. Setelah Pangeran Lembu Amisaninya meninggal, salah satu anaknya namanya Raden Wonoboyo itu ngerantau ya, yang Gunung Kidul dari ujung ya ke sini lagi, buka tempat, bikinlah padukuhan namanya itu Mangir ya, daerah Mangir. Jadi Mangir itu pedukuhan ya, bukan kerajaan. Nah ini kita Bantul Gua Selarong lurus Pajangan Sedayu kiri. Oke, terusin tadi ya, cerita tadi ya. Jadi Ki Ageng Mangir itu memimpin padukuhan dinamakan Mangiran, makanya tempat saya itu ada namanya, kampungnya namanya Mangiran ya, Mangiran. Nah ini daerah Pajangan, ini namanya daerah Pajangan, bisa lewat Mangiran. Jadi adanya ya kiri ini mana sih. Jadi tadi nerusin ceritanya, kabarnya itu memang nggak mau tunduk sama Kerajaan Mataram ya. Wah. Jadi ini Pangeran ini tadi Raden Wonoboyo ini, kepala pedukuhannya nggak mau tunduk sama kekuasaan Mataram yang ada di Kota Gede. Yang rajanya itu Panembahan Senopati gitu, nggak mau tunduk, dan itu ngakibatin beberapa daerah lain juga nggak mau tunduk, itu merembet kan ke Pati gitu kan, daerah Semarang sono kan. Nah itu nimbulkan perselisihan lahirnya kan, sama Panembahan Pasopati Raja Mataram ya, Raja Mataram pertama. Nah akhirnya, tapi waktu itu Panembahan Pasopati ini, Panembahan Bodo itu, Panembahan Bodo makamnya. Jadi nggak mau tunduk. Ketika nggak mau tunduk, itulah nimbulkan bibit perselisihan dengan Raja Mataram ya. Raja Mataram itu, Raja Mataramnya Panembahan Senopati, tapi waktu itu Panembahan Senopatinya juga mau mengadakan peperangan terbuka dengan si Ki Ageng Mangir ini juga merasa sayang nanti kalau timbul pertumpahan darah ya, banyak menimbulkan pertumpahan darah, makanya dia
menyusun strategi atau siasat. Makanya waktu itu dikirimlah utusan, yaitu utusan dari yang nyamar ya, pasukan sama ininya, sama anaknya Panembahan Senopati yang namanya Pambayun ya. Itu kabarnya cantik orangnya, jadi sinden. Ini masuknya nih. Nah ini udah masuk, kita pajang. Nggak tahu masuknya kemana ya, apa ini kalau nggak salah ya. Kayaknya ini ya, Makam Sewu, mungkin ini nih, Rebet Kasongan. Jadi nerusin tadi, nanti sambil tanya kita ya, muka-muka nggak salah. Jadi ini tangan saya ini sering nutupin kameranya ya. Kita ke kanan ya guys, kita ke kanan ke Makam Sewu, kalau sana ke Rebet Kesmas Pajangan. Makam Sewu, moga-moga nggak salah. Jadi melanjutin ceritanya tadi, dikirimlah ke daerah Mangiran itu apa, pasukan Mataram yang menyamar jadi grup gamelan gitu kan, untuk nari lah kayak kalau sekarang lodruk gitu. Itu di bawah itu sekalian si Pambayunnya ini ikut, akhirnya tertariklah si ini Ki Ageng Mangirnya ini sama Pambayun, karena memang cantik ya anaknya Panembahan Pasopati ini. Nah setelah itu mereka akhirnya menikah ya, menikah. Ketika menikah itu ketika menikah akhirnya ngakulah Pambayunnya ini kalau dia anaknya Panembahan Pasopati Senopati. Dan ternyata soalnya Ki Ageng Mangirnya sendiri nggak marah, justru dia seneng kan, ternyata istrinya masih keturunan raja gitu ya. Akhirnya ketika Pambayunnya kalau nggak itu hamil kan, udah punya anak, mereka pengen suan lah ke tempat Panembahan Senopati. Waktu itu mereka rombongannya ini bawa apa, bawa untuk oleh-oleh lah, kalau sekarang banyak, sampai saking banyaknya itu kayak yang untuk mikulnya itu mentul-mentul kan. Para pembantunya itu bawain mentul-mentul, makanya dinamain kotanya ketika yang dilewatin Kota Bantul. Nanti kita tanya ya, mana makam-makamnya. Makam Sewu. Oh ini kompleknya teman-teman, komplek makamnya. Makanya jadi nerusin tadi ceritanya, tak boleh masuk kan. Salah rupanya. Enggak, makam apanya salah nih, ke sana makam Panembahan Bodo. Salah ininya, ini makamnya yang Ki Ageng Mangirnya salah tempat teman-teman. Kita pindah. Salah tempat rupanya, ini Makam Sewu atau Makam Panembahan Bodo ternyata ini tempatnya teman-teman. Tuh. Nah, tuh ada pohonnya raksasa di sana. Kita ada berapa tempat? Tidak salah, kita jalan lagi, ini sekedar jalan-jalan, ini suasana kampung, lanjutin lagi ya tadi. Jadi yang bawain oleh-oleh itu tadi kan balik lagi embannya, para embannya Ki Ageng Mangir, sama bawa oleh-oleh yang banyak kan, bawa oleh-olehnya banyak sampai yang untuk bawa itu melengkung, mentul. Makanya Mban sama mentul namanya disebut Bantul daerahnya. Dan akhirnya ketemulah ya sama Panembahan Senopati. Singkat cerita dia mau sungkem, itu berdasarkan ceritanya seperti itu. Tapi kemudian malah dibenturkan sama Panembahan Senopati, itu kepalanya ke Batu Gilang waktu itu.
seperti itu ya mungkin ceritanya, kurang lebihnya mungkin kalau ada kesalahan nanti dikoreksi. Karena memang ada perselisihan di situ sampai akhirnya meninggallah Ki Ageng Mangir itu ya. Itulah ceritanya, tragis seperti itu karena memang ada perselisihan sebelumnya. Itu ceritanya seperti itu, cuman walaupun sepertinya kayaknya agak aneh kan ceritanya kan, tanpa sudah menjadi menantu kemudian datang untuk sungkem malah kemudian terjadi tragedi itu. Tapi kurang lebihnya seperti itu yang beredar. Nanti kalau teman-teman ada sumber yang lain bisa koreksi ya cerita saya ya. Cerita saya seperti itu. Cuman kita ini mau lurus, kita mau cek yang kemana sih, ke makamnya Ki Ageng Mangir itu tadi makam Panembahan Bodo ternyata. Saya juga kurang tahu ceritanya seperti apa. Kita lurus terus. Coba kita tanya dulu lah sama orang sini. Dusun Sendang Sari. Ini masuknya Mangir Lor, Desa Sendang Sari. Apa? Ngasih. Nah, ini masuk pedesaan. Rupanya masuk Mangir. Dalaman ya teman-teman. Oh itu rupanya udah rumah warga teman-teman. Ini makamnya. Cuman kayaknya di rumah warga teman-teman. Mau mampirnya enggak? Makamnya itu tadi dikasih tahu yang ngurusin warga, kayaknya bukan tempat untuk wisata. Jadi kita langsung pulang teman-teman. Itu tadi yang ada rumah joglo, jamin sepertinya kayaknya rumah warga. Dah itu aja lah, yang penting tahu ini lokasinya ya. Kita pulang sekarang. Ternyata rumah warga itu, makam itu tadi di sebelah kiri tadi. Nggak enak lah, saya pikir tempat untuk wisata gitu, ternyata untuk warga gitu. Bu nyuwun presa Bu, nek makam Ki Ageng Mangir niku ndi? Nggih. Oh niku sing enten omah niku. Oh. Oh alah, tak pikir wong dolak wong ziarah omah ngene warga nggih. Oh alah, keluarga besar niku. Nggih matur nuwun pun ngaten. Tak pikir ziarah. Nah niki lurus pundi, Bu? Dalan gede. Nggih, suwun, Bu. Oke, ternyata itu bukan, tak pikir untuk kayak situs bersejarah gitu, teman-teman. Jadi bisa datang itu kayaknya di rumah warga ya, rumah keluarganya turun temurunnya dulu ya. Jadi kita nggak enak, kita pulang aja. Di jalan ini kita nikmati suasana kampung di Jogja ya. Ini kalau kampung-kampung di tempat saya di Bantul, pepohonannya khas ya teman-teman. Tuh. Ini gapuranya apa? Ininya tuh daerah Mangir nih. Daerahnya apa ini? Masih sisa zaman dulu sih. Banyak pepohonan sini nih. Nah kita nggak tahu, kita ikutin aja lah itu. Kita ikutin jalan besar nih. Kali. Bu, niki jalan gede lewat riki bisa ketemu. Saged. Jalan Serandaan. Saged nggih. Nggih, atur nuwun Bu. Apa? Oke, ya. Oh ini juga nih ada pendopo. Nah ini kawan-kawan, kampung kalau di Jogja itu orangnya kalau kita nanya-nanya masih ramah. Beda dulu saya waktu tinggal di Kuwait tuh, wah nanya bisa kena tempat kita bablas saja, katanya bablas terus.
kita ngikutin jalan ini kan pepohonannya apa gelap. Ya itu kampungnya kayak dibungkus sama pepohonan, kayaknya pada cinta lingkungan hidup ya. Ini ada orang bangku. Jadi ini oksigennya di sini enak banget ini teman-teman. Dingin ini dia lewat jam segini aja dingin, sejuk dingin. Nah ini mungkin kalau di negara Indonesia diwajibin kayak di Jogja gini cuacanya negara kita enak ya. Tempat-tempat lain kan kurang cinta lingkungan hidup karena dianggapnya kotor. Kayak tempat saya di Lampung juga, saya punya rumah di Lampung tuh orang Jawa, cuman kulturnya beda, jadi dianggapnya bongkor gitu kan kalau banyak pohon-pohonan gitu. Jadi kalau di kampung halaman saya di Lampung Timur tuh bersih ya pohon-pohonannya gitu, paling tanaman untuk produksi. Kalau sini kan sinerginya bagus nih. Ini ada tak nanam rumput, terus di dekat perumahan banyak pohon gitu. Situasinya masih ini Desa Mangir Sidoarjo. Ini enak nih pemandangannya, itu banyak orang nanam jagung, makanya saya selalu ini jemurnya padi sama jagung nih di pinggir jalan ya teman-teman. Makanya saya masih selalu kangen pulang ke Jogja ini ya. Nah, tuh masih pada pakai sepeda, kanan kirinya persawahan gitu kan, alamnya masih enak dilihat lah gitu. Sorry ya teman-teman, tadi kita nggak bisa ke ini ya, dusun Ngentak Mangir di Cirejo Panda. Dusun Ngentak Mangir guys, dusunnya Ngentak Mangir. Dah kita mau pulang. Jadi intinya itu tadi cerita dikit tentang makamnya Ki Ageng Mangir. Tadi malah sempat salah ke makamnya apa itu, apa Ki Ageng Bodo apa-apa ya gitu. Saya nggak tahu kalau yang Ki Ageng Bodo, tadi cuman cerita sedikit ya. Mungkin juga nggak 100% bener, namanya juga cerita gitu kan. Sekedar untuk sambil jalan-jalan ini, sambil nikmati situasi pulang ke Jogja ya teman-teman. Nah ini banyak orang cari rumput segala macam yang mungkin saya nggak dapetin situasinya kalau di tempat lain. Ini walaupun kalau tempat lain udah kering banget, ini di Jogja ini kemarau kan, kemarau panjang kan, kemarau panjang kan udah mulai ada hujan. Nah gitu aja ya teman-teman, mohon bantuan subscribe, lonceng ya, loncengnya ditekan ya teman-teman, nanti biar kalau saya bikin konten lagi teman-teman nanti dapat notifikasi dari saya ya, dapat notifikasi, bantu channel saya ini berkembang teman-teman ya. Sekedar hobi channel jalan-jalan nanti seputaran Jogja. Saya kan tinggalnya antara Jogja sama Cianjur, ini jalannya mana lagi ininya. Oke, kita sampai di situ dulu teman-teman. Matur nuwun.